Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadullaha jalla wa ala wa nasta'inuhu daiman ala umuri dinina wa dunyana wa nastaghfiruhu azza wa jalla minadh-dhunubi wal khataaya wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina wa akhlaqina may yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa walahu wa nasarahu wa azzarahu ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah Masjid Az-Zikri rahimakumullah. Alhamdulillah, selalu kita mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa taala, khususnya anugerah al-iman, anugerah al-islam. Mudah-mudahan keimanan dan keislaman kita semakin menambah kebaikan-kebaikan dunia kita dan mempersiapkan kebaikan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulina, Nabiyina, Qudwatina, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus menerus kita mengikuti dan meneladani, mengamalkan semua tuntunannya, bimbingannya, ajarannya, sunnahnya sebagai bukti iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman kita kepada Allah menuntut kita untuk menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita terus menerus berupaya mengikuti, meneladani dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada akhirnya kita termasuk umat Rasul yang kelak layak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Iman itu harus dinamis. Saya mencari yang seperti ini, nyari-nyari enggak ketemu. Biasanya kalau tulisan ada cerengnya itu bisa dibaca, bisa tidak. Kenapa? Dalam bahasa Arabnya adalah hayawiyatul iman. 3:30 atau jam 3 seseorang dibangunkan oleh imannya. Tapi ketika seseorang tidak mampu bangun lebih awal, maka imannya sedang dalam posisi demikian. Setelah itu kita menunaikan ibadah salat subuh. Itulah juga cermin dari iman kita. Masya Allah, di zaman sekarang ini yang sangat dinamis, segalanya begitu cepat, bahkan kita dituntut untuk mengikuti dinamika-dinamika yang terjadi. Kalau iman kita tidak mampu kita dinamisasi, kalau iman kita tidak terus-menerus kita mendinamisasikan, maka wallahu a'lam, pada gilirannya, pada akhirnya bagaimana kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang akan kita bahas, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Iman itu dinamis. Salah satu perspektif pembahasan dalam konteks al-iman adalah ini yang tadi disampaikan oleh Pak Zainal, tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita pagi hari bagaimana keadaan iman kita, siang hari bagaimana keadaan iman kita. Ketika kita berada di tempat A, bagaimana iman kita. Ketika kita berhadapan dengan kondisi B, bagaimana iman kita. Ketika kita sebelum berkeluarga, itulah sesungguhnya cermin iman kita. Kita kemudian berkeluarga, punya anak, bertetangga, bermasyarakat, bahkan berbangsa dan bernegara, bagaimana iman itu selalu dinamis. Kita ingat, yang selalu kita ingat dinamis itu kehidupan biasanya ya. CEO Kodak itu sampai, atau Nokia, sampai bingung dia. Dia mengatakan apa?
apa yang salah dengan kami? Nggak ada yang salah. Tetapi begitulah dinamisnya sebuah kehidupan. Kalau dibaca dari perspektif dunia, orang yang tidak mengikuti mungkin ia tidak dianggap sebagai seorang yang layak hidup di zaman ini. Bagaimana kalau kita bawa kepada urusan iman kita, orang yang imannya tidak mampu menjawab dinamisnya kehidupan ini, bagaimana ia dapat hidup dengan iman di saat yang sangat banyak sekali ujian dan pertaruhannya di masa sekarang ini. Wallahu a'lam. Inilah dalam bahasa Indonesia, saya kutip dari KBBI, bahwa dinamis itu adalah cepat bergerak, mudah menyesuaikan diri dengan keadaan dan sebagainya. Di dalam dinamis itu ada dinamika. Apa dinamika? Dinamika itu gerak masyarakat yang terus menerus, yang itu akan menimbulkan perubahan dalam tata hidup masyarakat yang bersangkutan. Ada yang menyangka bahwa di zaman sekarang yang disebut revolusi industri 4.0, sekarang disebut sebagai society 5.0. Bagaimana iman kita di masa ini? Wallahu a'lam. Ini sebagai sebuah muhasabah saja. Saat kita dulu di tahun 70-an, itulah dinamika iman kita, karena begitulah dinamika kehidupannya. Tapi sekarang ini di zaman yang disebut oleh para ilmuwan sebagai zaman generasi Y, bahwa nanti ada generasi Z dan lain sebagainya, itu menuntut seseorang menunjukkan imannya pada saat yang beragam, pada keadaan yang beragam. Kalau iman kita hanya mampu kita tonjolkan di satu keadaan saja, berarti iman kita tidak dinamis. Ketika di masjid iman kita baik, tapi di luar masjid iman kita tidak baik, berarti iman kita tidak dinamis. Saat dahulu baru saja menjadi seorang A, maka imannya baik. Tapi ketika menjadi B, imannya berubah lagi, berarti iman kita tidak dinamis. Disitulah ada dinamika iman, yaitu fluktuasi, tidak ajak, memang naik turun tergantung keadaan, karenanya wajib dipelihara. Dinamis tadi dalam konteks iman, bahwa iman itu betul cepat dan mudah goyah atau berubah, sangat dipengaruhi dengan situasi dan kondisi. Karenanya iman perlu diperbaharui dan ditingkatkan. Untuk apa? Agar mampu menjawab tantangan. Jaddidu imanakum. Masya Allah. Kehidupan aja kita perbaharui. Bagaimana dengan iman kita? Kalau kita tidak perbaharui, kita tidak tingkatkan kondisi iman kita, bagaimana kita menjawab keadaan yang sangat dinamis di masa sekarang ini. Wallahu a'lam bissawab. Inilah beberapa landasan bahwa iman itu sangat dinamis, bahwa iman itu mengandung dinamika yang sangat beragam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang beriman. Ini satu-satunya ayat di Al-Quran Bapak Ibu yang memerintah orang beriman agar beriman. Ya ayyuhallazina amanu aminu. Wahai orang-orang yang sudah beriman, Kalau ya ayyuhallazina aslamu aminu wajar, karena dia baru Islam. Tapi ini orang yang sudah beriman disuruh. Orang sudah makan kok disuruh makan. Mungkin makannya belum kenyang. Atau ibu-ibu menyuruh anaknya untuk jalannya agak cepat dikit karena sudah mau masuk sekolah. Padahal anak sudah berusaha jalannya cepat. Nak, cepat. Padahal dia sudah jalan cepat. Itu ada sesuatu yang diinginkan oleh orang tua itu. Mungkin jalan cepatnya kurang cepat lagi, atau ia masih santai-santai dalam perjalanannya. Masya Allah, orang sudah tidur kok disuruh tidur. Kenapa? Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, perintah ini berkemungkinan
ditujukan kepada dua kondisi iman seseorang. Saat iman lemah, maka Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu. Karena iman lemah itu tetap saja disebut orang beriman, Pak. Imannya lemah, ya, keadaan sholatnya tidak baik, tetap disebut orang beriman. Iya, bukan orang tidak beriman. Karena iman itulah yang kemudian mendasarinya, ya, menjalankan kehidupan. Maka bisa jadi kata Imam As-Sa'di rahimahullah, aminu berarti ditujukan kepada ya ayyuhalladzina amanu di'af al-iman. Mereka yang kondisi iman saat itu dalam keadaan lemah, tidak bisa bangun pagi. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Ya, tidak rajin bersilaturahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Kok kerjanya begitu? Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Kok menduduki posisi A begitu? Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Atau dalam konteks yang lain, kata Imam As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, kemungkinan ayat ini ditujukan kepada orang-orang beriman yang memang belum sempurna imannya, belum menjalankan berbagai tuntutan iman. Maka perlu diingatkan lagi oleh Allah, hai orang-orang yang sudah beriman, berimanlah. Kalau orang yang sudah nikah disuruh nikah gimana, Pak? Aneh kan? Ya. Wahai orang-orang yang sudah nikah, nikahlah. Oh, memang nikah saya belum sempurna gitu ya. Disitulah kenapa ayat ini difahami dalam konteks bahwa iman kita dinamis, karena orang yang beriman, yang sudah beriman malah disuruh untuk beriman. Berkemungkinan iman kita di pagi hari begitu, kita ingat An-Nisa 136. Ketika kita lalai dengan kewajiban, ingat An-Nisa 136. Ketika kita tidak mampu beradaptasi dengan keadaan, maksudnya iman, berarti ayat ini kita kembali baca. Pagi hari kita lalai, kita baca kembali. Malam hari kita lupa dan lalai dengan kewajiban, kita ingat ada perintah yang ditujukan kepada orang beriman agar ia dan mereka beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada malaikatnya, kepada kitabnya, dan lain sebagainya. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah larangan dari Allah untuk meramal nasib. Ya, Al-Maidah ayat 90 ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Orang beriman, ya, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sekian banyak dosa-dosa besar ini, dari khamr, berjudi, ya, kemudian berkorban untuk berhala, mengundi nasib. Dahulu mengundi nasibnya dengan anak panah. Sekarang karena anak panah mahal pakai apa? Ya, dulu anak panah kayaknya murah. Ternyata saya baru tahu bahwa anak panah itu mahal, Pak. Ya, ini ada yang nanya, Ustaz, kenapa sih, ya, olahraga-olahraga yang dituntun oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mahal semua, Bu? Berkuda mahal, mahal. Memanah mahal. Apalagi, Pak, berenang mahal, mahal, Pak. Kan kita harus nyewa. Iya, kecuali punya kolam renang sendiri. Iya, kalau di kali, ya. Sekarang kalinya sulit, Pak. Ada yang nanya, kenapa olahraga yang dituntun oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, ini kan perspektif futuristik, ya, perspektif ke depan. Benar, iman seseorang itulah yang siap mengalokasikan sekian dana kalau itu menjadi tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita bahas rukun Islam yang 4, tentu selain syahadat, semuanya membutuhkan dana. Salat itu jelas, kita perlu tempat yang nyaman, kita perlu keadaan yang bersih, kita perlu pakaian yang layak, yang tepat, dan lain sebagainya. Dan itu bagaimana dengan memakmurkan rumah Allah, memakmurkan masjid, dan lain sebagainya. Jangan tanya tentang zakat, puasa pun demikian ternyata, apalagi ibadah haji. Man istata'a ilaihi sabila. Kalau iman itu dipertaruhkan dengan meramal, maka berarti imannya tidak menjadikan orang itu amanu wa amilus
Coba lihat, orang yang suka meramal itu amilu nggak Pak? Kayaknya kalau suka meramal nggak pernah amilu. Kan kerjanya begini. Tapi kalau orang beriman yang tidak suka meramal, ya kerjanya amilu. Terus, beramal terus. Kenapa perlu beramal? Itulah kondisi iman. Maka lihat, khomer itu jelas sekali bertentangan dengan amal. Berjudi apalagi bertentangan dengan amal. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa orang beriman itu adalah orang yang ditunggu oleh Allah, wa amilus solihat. Maka perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan wa amilus solihat itu berarti imannya tidak dinamis. Ya, gimana Pak? Anaknya mau ujian, tenang, ada Allah. Takdirnya di tangan Allah. Lebih baik kita datangi ya orang pinter minta apa Pak? Kan tidak bekerja berarti. Tidak wa amilus solihat. Orang berjudi itu berarti tidak bekerja. Karena dia ya bahasa kitanya mengambil hak orang lain dalam tanda kutip. Tetapi orang yang beriman dilarang melakukan itu. Kenapa? Supaya amanu wa amilus solihat. Orang beramal enggak, orang mirip ya. Orang beramal dengan meramal mirip ya, sama-sama Orang meramal itu berarti tidak beramal. Orang beramal itu anti dengan meramal. Kenapa? Karena kemudian surat Ar-Ra'd ayat 11 ini iman kita dengan ayat ini bahwa benar salah satu dari kunci dan rahasia suksesnya manusia adalah tergantung usahanya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Iman kita kepada ayat ini salah satu, karena nanti ada ayat yang lain yang bicara tentang takdir. Ada ayat yang lain yang bicara tentang kuasa Allah. Tapi ayat ini ditujukan kepada manusia bahwa salah satu faktor manusia itu berhasil adalah usahanya. Usaha itulah yang membuat orang itu dinamis. Dan ketika amalnya dinamis berarti imannya pula dalam kondisi pagi sudah siap kita bekerja Pak. Malamnya kita bangun, Masya Allah. Pulang sore kita siap lagi ke masjid. Masya Allah, malam hari ngaji lagi, Masya Allah. Tidur jam 10 malam misalnya, bahkan ada yang kalau kita baca surat Al-Muzammil ayat terakhir, hebat Pak. Ada 3 kondisi, tapi orang beriman tetap bisa qiyamul lail. Alima an sayakunu minkum mardu. Benar kata Allah, mungkin kalian sedang sakit. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Mungkin sedang ya keluar kota cari rizki, enggak salah. Ini yabtaghuna fil ardi, ia keluar kota untuk mencari rizki Allah. Ini kondisi. Dan yang ketiga kondisinya yang disebut di surat Al-Muzammil ayat yang terakhir, wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah, tapi tetap faqra'u ma tayassaru min wa aqimus shalah. Kalau kita tidurnya cepat, bisa bangun cepat. Tapi kalau tidurnya lambat, bagaimana tetap bisa bangun cepat? Itulah kondisi iman. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang meyakini ayat ini. Makanya lihat kerjanya Rasul, lihat amalnya Rasul. Malamnya wajib sholat malam, siang harinya beliau beraktivitas sebagaimana aktivitas seorang yang banyak tugas dan kewajibannya untuk dirinya, keluarganya, bahkan untuk semua sahabatnya dan umatnya saat itu. Itulah kondisi iman seseorang, menjadikan orang itu sangat berkemungkinan terus berprestasi, karena salah satu faktor suksesnya adalah tergantung usahanya. Maka benar, orang yang tidak berusaha, orang yang tidak mau berusaha dicatat sebagai orang yang sedang lemah imannya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, inilah pandangan kita tentang iman itu dinamis. Ali Imran ayat 140, wa tilkal ayyam nudawiluha
bainan nas. Kita sangat yakin dengan ayat ini bahwa kondisi manusia, keadaan manusia baik pribadi maupun kolektif selalu mengalami perubahan. Bahasa Allah, kami pergilirkan. Ya, giliran di atas gimana imannya? Giliran di bawah bagaimana imannya? Giliran duduk sebelah kanan bagaimana? Giliran duduk sebelah kiri bagaimana? Giliran duduk di luar bagaimana? Giliran duduk di pojok bagaimana? Masya Allah. Wa tilkal ayyam. Begitulah waktu-waktu, begitulah saat-saat yang dijalani oleh manusia. Allah pergilirkan. Apa yang dipergilirkan? Itulah al-najah wal fashal. Apakah kejayaan atau kegagalan? Apakah dalam arti berada di atas? Kalau bahasa sekarang, roda itu berputar. Tapi perputaran roda itu tetap kalau orang beriman. Ini andaian wallahu a'lam, bisa benar bisa salah, namanya juga andaian. Seorang Bilal bin Abi Rabbah radhiyallahu anhu, sahabat Rasul yang sampai akhir hayatnya dicatat sebagai sahabat tuna kamar, tuna rumah, bukan tuna wisma, karena wisma harganya mahal. Ya, saya tuna wisma juga, enggak punya wisma. Wisma kan bertingkat-tingkat, Pak. Tuna rumah, rumah aja enggak punya, malah mungkin tuna kamar. Sehingga dia tinggalnya di Masjid An-Nabawi karena tuna ruang, tuna kamar, tuna rumah. Tuna wisma, kita semua mungkin sebagian bapak ada yang punya wisma. Kalau saya nggak punya wisma, ya, jadi tidak tuna wisma. Seandainya ini bicara iman, dia posisi di bawah dalam konteks ekonominya. Salah tidak kalau seorang Bilal itu menghadap Rasul dan mengatakan, ya Rasulullah, aku bersamamu dari saat kita susah. Dari awal aku bertemu dengan engkau. Aku menghadapi sulitnya kehidupan saat itu. Sekarang kan ada sahabat-sahabatmu yang sukses. Itu ada Utsman bin Affan, sukses. Abdurrahman bin Auf, sukses. Boleh enggak aku ngajukan proposal rumah DP 0%? Boleh enggak? Iya. Dan dalam logika kita, Rasul menyetujui. Orang ini bersama Rasul dari mulai pertama, Kak. Keadaan sulit, ia bersama Rasul. Lah, keadaan senang kok tidak diberikan. Dan Rasul sangat mudah. Dia akan panggil, Utsman sini. Nih sahabat kita dari awal loh. Masa engkau biarkan gak punya rumah? Ini sahabat kita loh dari awal. Masa engkau biarkan hidupnya begitu? Lah, kita kan punya solidaritas. Kenapa? Ia tidak meminta atau mengajukan proposal karena itulah imannya, subhanallah, tidak bisa ditandingi. Ia sudah sangat yakin bahwa itulah yang terbaik untuk dirinya, maka iman itulah yang mendasari seseorang untuk tetap qanaah dalam keadaan bagaimanapun. Dan problemnya di kita bukan problem itu. Dari zaman dahulu orang yang sukses dan tidak sukses selalu ada. Orang yang di atas dan di bawah pasti ada. Yang membedakan adalah imannya orang-orang atas dahulu dengan imannya orang-orang bawah dahulu. Imannya orang-orang kaya dahulu dengan imannya orang-orang tidak berpunya dahulu. Imannya para orang tua dahulu dengan imannya anak-anak muda dahulu. Imannya orang laki-laki dahulu dengan imannya orang perempuan masa dahulu. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Kita sangat yakin dengan ayat ini Bapak Ibu. Karena begitulah keadaannya, terus bergerak, terus dinamis, maka iman harus mampu menjawab dinamisasi kehidupan. Karena iman kita memang 24 jam. Karena iman kita inginkan itu bersama kita sampai kita menghembuskan nafas terakhir kita. Dan kita tidak tahu saat menghembuskan nafas terakhir kita Bapak Ibu, kita sedang di keadaan apa, sedang berada di tempat apa, sedang bagaimana dan lain sebagainya. Ada yang tahu? Jangan-jangan menghembuskan nafas terakhirnya berada di rumah sakit, kita tidak tahu. Jangan-jangan menghembuskan nafas terakhirnya berada di kendaraan yang mewah, nggak ada yang tahu. Jangan-jangan saat menghembuskan nafas terakhirnya di tempat yang elit, kita tidak tahu. Jangan-jangan saat menghadap
Ya, Allah Subhanahu wa taala kondisi seseorang berada di puncak karirnya, tidak ada yang tahu, atau justru ia mengembuskan nafas terakhirnya berada di ya. Kalau pas mengembuskan nafas terakhir saat pengajian, alhamdulillah ya. Alhamdulillah enggak, Bu? Mau enggak, Bu? Kan itu banyak di YouTube ya, orang meninggal saat sujud, ada yang meninggal saat ya salat dan lain sebagainya. Kan tidak ada yang tahu. Ini bisa berkemungkinan seseorang mengembuskan nafas terakhirnya berada di puncak karirnya. Wallahu alam apa yang terjadi, berada di level yang paling bawah dari ekonominya, dari sosialnya, dan dari berbagai hal. Kita tidak tahu. Makanya pergiliran waktu itu menunjukkan bahwa iman kita pun harus dinamis. Wallahu a'lam. Ini beberapa kategorisasi levelnya orang-orang beriman dalam konteks ayat-ayat Al-Quran. Masya Allah, At-Taubah ayat 100. Wassabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor. Ada wassabiqunal awwalun. Ini satu-satunya ayat ya. Al-Quran menyebutnya jannatin tajri. Apa Pak? Biasanya kan min tahtiha. Tapi ini satu-satunya jannatin tajri tahtahal. Nah, ini termasuk mutasyabihat bagi para penghafal Al-Quran. Karena kalau tidak mencermati jannatin tajri min, nah, kan umumnya min semuanya. Cuma satu ayat yang jannatin tajri tahtahal anhar. Nah, dibahas nahunya nanti. Tapi begitulah. As-sabiqunal awwalun, orang yang pertama kali. As-sabiq itu yang pertama, al-awal juga yang terawal. Kenapa? Ini kategorinya bukan yang terawal, maaf beribu maaf, bukan yang terawal lahir, bukan yang pertama kali ada di bumi, tapi yang pertama kali beriman kepada Allah. Makanya kan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang siapa yang layak jadi imam, betul, aqra'uhum. Standar pertama kompetisinya aqra'uhum. Paling bagus bacaannya, paling banyak hafalannya, banyak pandangan ulama. Aqra itu apa? Yang kedua, afqahuhum, paling fakih, paling ngerti hukum-hukum fikihnya, hukum-hukum sholat ya, karena dia memimpin sholat, ya hukum-hukum sholat. Kalau yang lain ya hukum-hukum yang lain. Tapi yang ketiga ini adalah asbaquhum, yang paling duluan. Karena kita di Indonesia, alhamdulillah, maka asbaquhum yang paling senior. Karena yakin semuanya saat lahir sudah beriman. Tapi dahulu saat lahir, wallahu a'lam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, iya. Tapi ia juga sudah dewasa bertemu dengan Rasul. Ali memang sejak kecil. Umar, masya Allah sudah lama baru kemudian mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. As-sabiqunal awwalun, pemahaman para ulama dahulu adalah orang yang lebih dahulu beriman. Itu peringkat paling tinggi. Ya, karena dahulu tidak semestinya, tidak langsung jrol kemudian sudah, kecuali alhamdulillah tadi kita jrol semuanya. Iya, jadinya kan enak. Sementara mereka jrol wallahu a'lam. Ya, bahkan ya kita tahulah bahwa ayahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam Abdullah itu juga bin Abdul Muthalib juga ya dikatakan belum beriman juga. Kenapa? Ya karena memang kondisinya begitu. Disebut juga di surat Fatir ayat 32 ada sabiqum bil khairat, orang yang terdepan dalam kebaikan. Pasti ini ciri orang beriman yang bagus. Ada yang tapi juga muktasid, yang pertengahan. Ada juga yang paling merugi, yaitu zalimul linafsihi. Kondisi ini adalah bicara tentang konteks iman. Orang berlomba-lomba kepada kebaikan, berarti imannya sedang berlomba-lomba dalam kebaikan. Ada yang santai-santai, imannya sedang santai. Mungkin ada yang nggak ngapa-ngapain, imannya sedang nggak ngapa-ngapain. Ya udah nggak ada imannya. Makanya ada hadis Rasul, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak berzina orang-orang yang berzina kecuali tidak beriman. La yashrabu syaribu wa huwa mu'min. Tidak mungkin orang beriman itu minum khamar, enggak mungkin. Jadi kalau dia minum khamar berarti dia sedang tidak beriman. Tidak mungkin. La yasriku sariku
wa huwa mu'min. Tidak mungkin orang mencuri kalau dia beriman. Jadi saat dia mencuri, dia bukan hebat itu hadisnya luar biasa. Ya. Kemudian ada kategori muhsin Bapak Ibu, ada mukmin dan muslim, Al-Hujurat ayat 14, ataupun dikaitkan dengan hadis Jibril, mal islamu, mal imanu, dan yang terakhir mal ihsanu. Apa catatan semuanya? Ternyata menunjukkan manusia itu tidak berada dalam satu martabat dalam konteks keimanannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabiqum bil khairat. Ya, kita sih berharap termasuk sabiqum bil khairat. Kalau as-sabiqunal awwalun, ya sudahlah, itu di minal muhajirin wal udah lewat, kita tidak termasuk. Tapi kita bisa masuk kepada sabiqum bil khairat. Kalau tidak, minimal muqtasid, pertengahan. Kata sahabat Ibnu Mas'ud, pertengahan itu baik dan buruknya sama. Kalau sabiqun bil khairat, baiknya lebih banyak dari buruknya. Kalau zalimul li nafsihi, buruknya lebih banyak dari. Disitulah kategorisasi ini menunjukkan bahwa benar iman itu sangat dinamis. Ini beberapa catatan saja bagaimana kita terus beradaptasi, membiasakan diri. Ini kaitannya dengan teknologi yang demikian hebat. Ya, manusia itu akan mampu berada dalam kehidupan yang baik dengan iman yang baik kalau dia mampu beradaptasi. Jika tidak, bisa kalah saing atau malah gulung tikar. Nokia, ya dulu katanya gitu. Kalau handphonenya bukan Nokia, tidak berani taruh di atas meja. Kenapa? Karena bukan Nokia. Sekarang Nokia mana, Pak? Semua bapak-bapak pernah punya handphone namanya Nokia. Sekarang ya handphonenya Oppo. Oppo itu ya nanya apa enggak ya. Ini selalu ada ujian dan tantangan. Maka menjadi yang terbaik dalam kehidupan, ya inilah pelajaran dari kehidupan. Allah sengaja memfluktuasi iman seseorang, mendinamisir sebuah kehidupan karena ada pelajarannya. Ini upgrade terus kemampuan diri. Ini tidak babnya, tapi sekedar untuk kita memahami. Kemudian berhenti mengeluh, meramal, berhenti menyesali, menyalahkan dan lain sebagainya, tetapi beramallah. Kemudian karena ya kehidupan kita panjang, planningnya harus banyak. Untuk dunia aja kita siap satu malam untuk memplanning rencana plan A, plan B, plan C. Untuk akhirat kita harus rencanakan yang lebih baik lagi. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ternyata dinamika itu ada yang sifatnya internal, ada yang sifatnya eksternal. Iya, internal itulah kita diingatkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Yang bicara ini orang yang imannya level tinggi. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu, bukan mereka yang imannya level bawah. Yang bicara ini Umar tentang dirinya, karena ia pasti mencontohkan. Gak mungkin dia mengatakan itu kalau dia tidak mencontohkan. Ia katakan, hai sahabatku, inilah pengalaman pribadiku. Kalau kita tidak memuhasabah terus iman kita, tidak menimbang terus amal kita, wallahu a'lam, mungkin saat kita menghadap Allah dalam kondisi iman yang terkecil, yang terendah. Meskipun itu bagian dari kebaikan, tapi kita ingin saat menghadap Allah berada di posisi iman paling baik. Maka ada dinamika internal kita yang kita sebut dengan MONEF, monitoring dan evaluasi iman. Terus kita muhasabah. Ya, kalau Umar bin Khattab dalam riwayat gimana muhasabahnya, Pak? Yang paling kenceng muhasabah itu seorang Umar. Padahal bahasa kita, setannya aja takut. Setan aja takut sama Umar. Tapi tiap malam yang dimuhasabah itu bukan hanya pahala, tapi yang Umar muhasabahi adalah dosanya. Ia siapkan satu kantong. Ya, ia siapkan pula batu setiap malam. Kemudian batu ia masukkan ke kantong itu dan mengatakan, Umar berbuat dosa. Satu, dia ingat dosanya. Umar berbuat salah. Dua, terus sampai kemudian dia sudah menghitung semua dosa-dosanya dan segera beristighfar kepada Allah Subhanahu. Yang kita hitung apa? Yang kita hitung kan pahala umumnya. Umar yang dihitung adalah
dosanya. Tapi jangan diikutin, Bu. Batu-batu di jalan bisa habis itu ya. Ngambil batu kan ya. Ini kan strategi Umar. Padahal Umar adalah orang yang imannya level tinggi tentu. Bagaimana dengan iman kita yang levelnya level wallahu a'lam. Kemudian kenapa ada dinamika yang bersifat eksternal? Disinilah ya selalu mengantisipasi beragam hal yang sangat dinamis di beberapa keadaan luar. Iya. Iman saya bergantung dan mungkin dipengaruhi oleh iman anak-anak saya, iman istri saya, iman keluarga saya, tetangga saya, dan iman masyarakat saya. Iman kita semuanya dipengaruhi oleh tetangga. Coba lihat, tetangganya ke masjid kita jadi ada sebuah tempat, tidak perlu disebut. Masya Allah, berat sekali ia datang ke masjid. Kenapa? Karena sebelah kiri dan kanannya sulit ke masjid. Akhirnya masjidnya kok kosong. Itulah eksternal. Ini baru eksternal tentang manusia. Bagaimana eksternal tentang yang bersifat global, keadaan ekonomi, keadaan sosial, keadaan budaya. Anak-anak kita cukup berat. Ya, kalau tidak mengantisipasi budaya yang luar biasa. Bahkan ini catatan ya, katanya sudah banyak anak-anak yang masuk rumah sakit jiwa gara-gara kecanduan gadget. Masya Allah. Bagaimana itu? Ini eksternal dan tidak mungkin kita abaikan. Teknologi itu adalah sesuatu yang dalam tanda kutip pasti terjadi. Nggak mungkin kita abaikan. Kita keluar dari ya sistem yang bernama teknologi itu, ya udah kita dianggap asing oleh orang lain. Dan bagaimana mungkin karena anak kita tidak hidup bersama kita saja. Dia akan hidup bersama temannya. Dan yang paling berat Bapak Ibu, dia akan hidup setelah kita meninggal dunia insya Allah. Karena waktu dia hidup, waktu dia mengukir prestasinya, beramalnya, jangan-jangan adalah yang terbanyak usia mereka saat kita tiada. Bagaimana kalau kita tidak membekali? Inilah dinamika secara eksternal. Faktornya terus berkembang dan tidak akan pernah berhenti. Kenapa? Karena kehidupan ini memang Allah jadikan sangat dinamis. Dulu ya, kendaraannya adalah onta keledai. Sekarang itu kan dinamis. Sekarang ada AC. Ini dinamis. Kalau bab iman, gimana agar AC ini membuat ibadah kita lebih nyaman? Dulu nggak ada Pak teknologi yang bernama teknologi masjid seperti ini. Betul-betul tempat sholat itu wajar kalau disebut dahulu ya bahwa ada bekas-bekas sujud. Lah kalau kemudian sejadahnya mewah, kalau kemudian karpetnya tebal, wallahu a'lam. Karena bekas tidak berarti harus ada ini, tapi bekas itu Allah tahu di dalam hati kita. Allah sudah punya file tentang amal-amal kita. Bekasnya tidak mungkin dilupakan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan Umar bin Khattab, halummu nazdadu imana. Ayo kita tambah iman kita. Padahal itu di masa sahabat. Bagaimana dengan di masa kita? Abu Darda Al-Ansari, al-iman yazdadu wa yanqusu. Iya, ini pandangan sahabat tentang dinamisnya iman yang terjadi dalam dinamika iman. Maka Umar bin Khattab pun memprediksi dalam sebuah riwayat menyebutkan, saya di zaman nanti akan ada satu masa paginya beriman, sorenya dinamis banget loh. Pagi sampai sore itu cuma berapa jam kira-kira? Ini disebut sorenya beriman, paginya wallahu a'lam. Kita belum mengalami, mungkin wallahu alam, tapi tidak mungkin ini tidak terjadi. Ini sesuatu yang mungkin terjadi. Watilkal ayam tadi Ali Imran 130, dan begitulah keadaan yang Allah selalu ya rubah dari satu masa ke masa. Kenapa? Kalau kehidupan ini tidak ada perubahan, ya tidak ada ujian. Kalau kehidupan ini stagnan, berarti tidak ada ujian. Coba Pak, ya kalau satu hari itu panas saja, ujiannya mana? Kan kita ujian panas sukses setahun. Tapi bagaimana ujian dingin kan belum. Maka dibuatlah dingin. Ya kita alhamdulillah di Khatul Istiwa ini masih sedikit ya nyaman. Karena ujian kita cuma panas dan hujan. Tempat lain bisa salju. Gimana sholat. Sampai disebutkan oleh Rasul SAW dalam hadithul wudu.
Itu betapa tingginya derajat orang yang berwudu saat musim dingin. Loh, kita kan nggak ngalamin. Ya musim dingin, sedingin-dingin juga paling. Bagaimana dengan di kondisi yang bisa minus sekian puluh derajat, ngambil air aja, gitu Pak. Bayangkan gimana mau sholat, bangun saja sudah menggigil. Itulah kondisi-kondisi. Dan di Timur Tengah atau di Arab Saudi saat itu jelas kondisinya berat Pak. Kalau panas, panas sekali. Kalau dingin, dingin sekali. Malah kalau saya dulu kuliah, kalau dingin itu ya udah. Ininya keluar begitu ya. Kenapa? Karena ternyata udara panas tapi suasana dingin. Itu membuat kulit itu pecah-pecah dan lain sebagainya. Masya Allah, itulah kondisi. Keadaan seseorang mempengaruhi imannya. Maka tentu ya tidak mungkin tidak ada tips dari para ulama bagaimana mengantisipasi dinamika yang terjadi dengan iman kita. Agar insya Allah dalam keadaan apapun, di tempat apapun, di suasana bagaimanapun, di zaman apapun, karena zaman itu adalah sudah pasti, tidak mungkin tidak ada zaman tahun sekian, zaman tahun ini ada generasi Y, ada generasi X, generasi Z. Wallahu a'lam. Yang pertama yang Allah sebutkan tentang yazdadul iman, Al-Anfal ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Hebat. Tilawah Quran, kata Imam Nawawi, adalah betul-betul sarana meningkatkan iman yang paling efektif. Jadi orang kalau tidak baca Quran atau jarang baca Quran, tapi bahasa Al-Qur'annya hebat Pak, bukan membaca, tapi wa idza tuli, dibacakan. Dibacakan aja sudah dapat kebaikan. Bagaimana kalau membaca? Kan ayatnya Ustaz dibacakan. Jadi saya nunggu orang baca aja. Iya kan ayatnya wa idza tuliyat, apabila kan dibacakan Pak, bukan apabila baca. Jadi kan saya dengerin aja radio, dengerin aja bagus, tapi nanti ayat yang lain. Tapi kan ini babnya tentang yazdadul iman. Tapi tilawahnya adalah tilawah itu bacaan yang sempurna, bacaan yang lengkap, bukan sekedar qiraah. Kalau qiraah itu ya sudah membaca lewat begitu saja. Tapi kalau tilawah itulah kategori al-ulama. Innalladzina yatluna kitaballah. Sebelumnya kan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Fatir ayat 28, 29-nya itu yatluna. Ulama bukan sekedar baca, tapi merenungkan, memunculkan rasa takut, ya, menguatkan keimanan. Makanya bahasanya tilawah. Iya, ketika Rasul pertama kali tilawah atau qiraah, iqra. Iya, cukup dia baca. Karena itu pertama kali. Ya. Tapi kalau tilawah itu difahami secara analisis bahasa, tilawah itu lebih mendalam dari sekedar qiraah. Kita baca buku untuk ujian itu tilawah Pak. Waduh, difahami, nggak paham, nanya gimana nih maksudnya, teorinya gimana. Diulang lagi, besok baca lagi, itu tilawah. Tapi kalau bacaan, ya udah kayak baca koran, udahlah infonya lewat. Ya, dulu kalau baca koran itu tilawah dulu. Lama banget. Sekarang nggak ada yang baca koran ya, sudah qiraah sekarang. Karena sudah ganti dengan yang lain. Kemudian yang kedua adalah bahagia dengan Al-Quran. At-Taubah 124. Wa idza ma unzilat suratun nadzara ba'dhum ayyuhum azadathum hadhihi imana. Jadi para sahabat itu termasuk Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat bahagia kalau Allah turunkan Al-Quran. Malah pernah Rasul ya dalam tanda kutip itu galau kalau bisa dikatakan. Apa cirinya? Ini manusia mulia begitu. Tidak bisa bangun malam, 2 malam atau 3 malam. Falam yakum lailataini aw thalas. Tidak bisa bangun malam. Jadi kalau kita tidak bisa bangun malam, itu ciri orang galau. Ini galau yang iman. Ya, kalau galau yang lain ya begitulah. Tapi ketika turun wahyu, Masya Allah, berbinar-binar Rasul sallallahu alaihi wasallam, sangat bahagia. Maka 1 tahun tidak turun Al-Quran, Rasul menunggu, sedih, tidak bisa bangun malam.
Kemudian Allah turunkan surat Ad-Duha, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sangkaan Rasul, sekarang Tuhanku sudah lupa sama aku, sudah bosan sama aku. Maka kata Allah, Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidak pernah bosan, tidak pernah benci kepadamu. Bahagianya. Tentu sekarang tidak ada lagi turun Al-Quran, tapi ya keadaan-keadaan Qur'ani, suasana-suasana Qur'an, majelis-majelis Quran dan lain sebagainya, itulah yang membahagiakan. Dan kalau bahagia dengan Al-Quran, ayyuhum zadathum hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imana wa hum yastabshirun. Orang beriman bertambah imannya dan bertambah kebahagiaannya. Ujiannya begitu dari Allah Subhanahu wa taala. Ali Imran 173, hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kaitkan Al-Ahzab 22. Ini hebat, Pak. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Aneh. Sahabat ketika perang Ahzab yang dihadapi sekutu. Ahzab itu kan sekutu. Kalau bahasa sekarang apa namanya, Pak? Koalisi. Wah. Yang dihadapi bukan sedikit. Ahzab, maka disebut Ahzab itu pasukan yang banyak. Berbagai jenis lagi di dalamnya. Tapi aneh. Aneh membaca ayat ini dalam tanda kutip. Ketika melihat jumlah yang banyak, bukannya mundur, tapi mereka mengatakan ini adalah janji Allah dan pasti benar Allah dan Rasulnya. Maka meyakini janji Allah itulah yang akan menambah iman seseorang di hadapan Allah. Anak kita bertanding badminton, kalau yang dihadapi lawan lebih tangguh gimana, Pak? Udah malah nggak jadi deh. Lawannya lebih kuat, baru lihat fisiknya, wah nggak jadi deh. Tapi sahabat dengan iman yang kuat, yang dihadapi banyak, oh ini janji Allah. Kam min fi'atin qalilatin ghalaba fi'atan katsiratan biidznillah. Iya, memang begitu. Orang baik nggak pernah banyak, memang begitu. Tapi disitulah 20 mengalahkan berapa? 100 mengalahkan 1000 di dalam surat Al-Anfal kan gitu. Iyyakum minkum isyurana sabirun yaglibu mi'atain. Masya Allah. Begitulah kondisi iman kita baca dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana ayat ini turun kepada mereka. Mau dituntun dengan hidayah, inilah surat Muhammad ayat 17, waladzina amanu zadahum hudaw wa atahum taqwahum. Kenapa mau dituntun dengan hidayah? Iya. Berbagai sarana, berbagai media itu sebetulnya cara Allah menuntun manusia tetap dalam hidayah. Ada membaca, ada mendengar, ada menyaksikan peristiwa, ada bencana, ada kebahagiaan. Itu kan cara Allah menuntun. Ketika lihat kebahagiaan, bersyukur, berarti imannya sedang baik. Ketika lihat ada musibah, ia kemudian langsung memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga keadaan yang baik. Maka dituntun dengan hidayah. Bagaimana saran hidayah? Terlalu banyak saran hidayah zaman sekarang ini. Disitulah orang-orang yang beriman sungguh-sungguh akan Allah tambahkan hidayahnya. Jadi hidayah ini dalam pandangan Syekh Muhammad Rashid Ar-Ridha adalah hidayah dalam arti hidayah taufik. Ya, hidayah kita sudah dapat dari Allah. Tapi yang menggerakkan kita beramal itu namanya taufik. Makanya akhirul kalam wabillahil hidayah wat taufik. Kan hidayah sudah dapat, tapi taufik. Makanya kita selalu menyebut waffaqakallah. Orang mau beramal, mau ujian, bahasa Arabnya waffaqakallah. Semoga Allah memberi taufik. Kenapa? Itu yang menggerakkan orang beramal, yang menggerakkan orang bersilaturahim, yang menggerakkan orang membantu orang lain, itu taufik dari Allah. Tanpa taufik dari Allah sulit. Maka disebut itulah yahdihim. Kemudian responsif dan berusaha menghindari dosa dan maksiat. Ali Imran 193. Iya.
walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Masya Allah, bagaimana seseorang selalu berusaha menghindari dosa. Terus beramal soleh, surat Yunus ayat ke-9. Dan terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Al-Fath ayat yang keempat. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Untuk apa? Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Apa sakinah itu? Ya, sakinah itu adalah anugerah Allah yang paling mahal sehingga membuat seseorang itu tenang dalam berbagai keadaan, tenang dengan imannya dan tenang dalam beramal solehnya. Maka disebut inna sakinata latantiku ala lisani Umar. Sungguh ketenangan itu selalu berada dalam lisan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Seorang imam besar, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, itu menuturkan tentang gurunya Ibnu Taimiyah rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Itu betapa beliau kalau sedang sakit yang sangat berat, sedang menghadapi ujian yang sangat berat, beliau meminta murid-muridnya baca surat As-Sakinah, baca ayat-ayat yang ada As-Sakinah. Itulah ketika di Gua Hira iman Abu Bakar diuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkemungkinan celaka, berkemungkinan logikanya Abu Bakar nangis, dia takut, gemetaran. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Apa ayatnya? Fa anzalallahu sakinatahu. Saat itu Allah anugerahkan kepada Abu Bakar sakinah. Maka bertambah tenanglah ia karena Allah selalu bersamanya. Padahal saat itu kondisi yang wallahu alam. Kalau kita dalam posisi itu, wallahu alam. Banyak yang menduganya Abu Bakar takut karena dia takut yang dipanggil, yang ditawan. Pada kata Abu Bakar, demi Allah, saya takut kepada Muhammad, bukan takut tentang keadaanku. Yang aku takutkan adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka turun ayat itu menganugerahkan ketenangan kepada orang, dan ciri orang yang beriman adalah tenang dalam menghadapi berbagai keadaan. Wallahu alam. Bapak Ibu, inilah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, beberapa catatan, tentunya masih banyak lagi bagaimana kita memahami iman dari perspektif yang sedang berkembang, yang terus-menerus berubah, dinamika iman, dinamisnya sebuah keimanan. Karena kita sangat berharap Bapak Ibu dan memohon kepada Allah, ya amal kita itulah bukti dinamisnya iman kita. Dan karena kita tidak tahu ya di tempat mana, dalam keadaan bagaimana, di prestasi apa seseorang itu dipanggil oleh Allah. Kalau iman tidak sedang dalam kondisi baik, maka wallahu a'lam bissawab. Baik, demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa catatan saja bagaimana kita memahami dalam konteks hayawiyatul iman. Iman itulah yang selalu kita jadikan sebagai alat kita untuk meningkatkan amal, meningkatkan kebaikan, dan insya Allah jika itu terbiasa dilakukan, maka di dalam hadis kan disebutkan bahwa orang akan meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Innal insan ala ma mata alaih. Ya, seseorang akan dipanggil oleh Allah dalam keadaan yang biasa ia menjalankan kehidupan ini. Wallahu a'lam. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaan kita dalam majelis yang mulia ini. Saya mohon maaf apabila ada kekhilafan dan kekurangan. Jazakumullah khair kepada semua pengurusnya. Al-afu minkum wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Kita buka sesi tanya jawab, masih ada waktu kurang lebih 5 menit ya. Mungkin 2 pertanyaan dari ibu-ibu ya. Kalau ada, ibu-ibu dulu Pak, maaf. Ibu-ibu ada? Ada Pak, moderator. Ada, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan Bu. Silakan Bu, langsung. Mic-nya mati. Ini mic juga dinamis Pak ya. Baterainya kan dinamis. Nggak dinamis mikrofonnya. Ajeg ya. Baik. Tadi Pak Ustadz memperlihatkan slide iman itu harus dinamis. Harus itu diletakkan dalam tanda kurung. Ya. Kalau saya tidak salah tadi Bapak mengatakan bisa iya bisa enggak gitu. Tapi dalam penjabarannya Pak Ustadz mengatakan bahwa iman itu harus dinamis. Itu bagi saya kok agak kontradiktif antara judul dengan penjabaran. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, tadi ada slide yang memperlihatkan bahwa untuk menyikapi perubahan kita harus menyusun beberapa planning. Ya. Nah, sementara perubahan itu kan terjadi sangat cepat Pak Ustadz. Ya. Mungkin satu perubahan disusul dengan perubahan yang lain. Betul. Sementara kita masih sibuk menyiapkan planning. Pertanyaan saya, bagaimana kita cope atau kita bisa menyikapi perubahan yang mungkin kadang-kadang tidak terkejar. Kemudian pertanyaan ketiga, dalam Ali Imran 140 itu dikatakan bahwa keadaan manusia itu selalu berputar. Mungkinkah ayat ini akan mendiscourage atau medemotivated orang? Kalaupun kita berusaha, toh satu waktu kita akan dibawa juga. Jadi bisa enggak pengaruhnya seperti itu? Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, jazakillah khairan. Ya, ini luar biasa pertanyaannya. Mungkin satu lagi Ustadz. Oh iya, dari Bapak silakan Pak, monggo. Pelan-pelan Pak ya. Bapak jangan terlalu keras. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, silakan. khususan Bapak Ustadz Al-Mukarram yang kami hormati. Baik. Jazakallah khairan katsira atas pencerahannya yang sungguh maknawi, dalam, bermanfaat, Amin. dan insya Allah menjadi bekal. Khususnya untuk yang terakhir tips, 8 tips itu. Saya pernah mengikuti ceramah Pak. Ya. Mungkin dari ke-8 itu saya kira semuanya itu sudah terrangkum. Hanya salah satu ciri orang yang beriman itu adalah sabar. Sabar dalam melaksanakan ketaatan, sabar dalam menghadapi kemaksiatan, dan sabar dalam menghadapi ujian. Dan Betul. cobaan, itu kalau tidak salah. Betul. Nah, kemudian satu lagi, orang yang beriman adalah seseorang yang mampu mengelola bioritmiknya. Bioritmik itu ada 3 hal. Yang pertama physical, intellectual, dan emosional. Jadi mohon pencerahan dari Pak Ustadz, apakah ini benar? Saya lupa yang berpendapat itu. Tapi salah seorang mu'alaf, seorang PhD Pak, yang mengenai mengelola 3 tadi bioritmiknya tersebut. Mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jazakallah khairan wa barakallahu fik. Ya. Ini dalam dunia akademik begitu. Ya. Kenapa? Karena secara otomatis jika iman itu baik, tidak perlu kata harus. Maka memang iman sejak awal itu sangat dinamis. Tapi kadang orang memahami iman itu tidak dinamis, maka perlu keharusan untuk memahami bahwa iman itu dinamis. Biasanya pakai contrengan gitu tuh Bu, teng gitu ya. Ya, biasanya dalam dunia akademis ini kita bawa. Tapi di judul yang diumumkan adalah iman itu dinamis. Kenapa? Karena orang yang meyakini sudah selesai. Tapi ada orang yang tidak meyakini iman itu dinamis, tapi statis. Ya sudah, apa adanya aja saya. Iman saya tahun 80, itulah iman saya tahun 2019, Masya Allah. Padahal keadaan sudah berubah. Ada teknologi, ada fluktuasi, ada dinamika yang sangat kencang sekali berubah. Kalau tidak diantisipasi dengan baik, maka wallahu a'lam. Ini trennya di masyarakat yang dalam tanda kutip sulit menerima kemajuan teknologi, itu diduga, makanya tren, karena belum hasil penelitian. Diduga keadaan iman itu sangat cepat berkembang. Di masyarakat maju
kita katakan masyarakat Eropa dan sebagainya, itu justru tren karena belum ada hasil penelitian. Itu malah trennya meningkat imannya. Tapi di masyarakat yang lemah, di masyarakat ini, itu kan trennya menurun terus dan itu drastis sekali. Disitulah ya bahasa kita dua itu benar Ibu, bahwa iman itu memang harus dinamis. Tapi bagi yang sudah meyakini itu maka cukup dan memadai jika disebut iman itu memang dinamis, wallahu a'lam. Kemudian yang kedua adalah, ini kembali ke yang ketiga dulu, bahwa iman itu atau keadaan manusia berubah. Ini kan ayat Allah. Allah punya hak prerogatif yang memang tidak bisa dibantah oleh manusia. Karena manusia tidak bisa menduga, bahkan tidak bisa memprediksi dan tidak boleh meramal bahwa saya selalu di atas, bahwa saya selalu di bawah. Yang harus kita yakini bahwa itulah kata Allah Subhanahu wa taala, kadang di atas, kadang di bawah. Ketika kita meyakini bahwa kita pasti di atas, berarti kita masih dipersoalkan oleh Allah iman kita dengan ayat ini. Atas dan bawah itu alat ukurnya memang beragam. Bisa ekonomi, bisa sosial, bisa yang lain. Kan alat ukurnya biasanya atas itu, atas bawah biasanya apa Pak? Ya itulah dalam tanda kutip, ya inilah keadaan ekonomi, keadaan sosial kan itu. Padahal bisa jadi atas bawah itu macam-macam. Hubungan dengan saudara kadang baik, berarti kan hubungannya di atas. Kadang wah terjadi friksi di antara keluarga, berarti kan sedang di bawah dalam konteks hubungan sesama, dalam konteks silaturahim. Kadang rajin silaturahim, kadang terputus. Berarti kan itu kondisi di bawah. Maka secara ya memahami ayat ini bahwa orang beriman wajib meyakini bahwa berkemungkinan terjadinya perubahan itu, tapi itulah hak prerogatif Allah untuk mengubah atau tidak. Dan bahasanya watil kal ayam. Mungkin pernah kita bahas dahulu ketika memasuki awal tahun. Bahasa Allah adalah ayam Bapak Ibu. Ini bahasa Arab yang sulit dipahami. Karena ayam itu artinya masa, artinya saat. Bukan hari, sudah direvisi dan sudah dikoreksi. Allah menciptakan langit dan bumi 6 hari. Berarti kan 1 kali 24 jam kali 6. Enggak. Tapi masa. Masa itu hanya Allah yang maha tahu. Bisa perubahannya hanya 1 detik. Ya. Bisa 1 menit, iya. Bisa 5 tahun. Di zaman Nabi Yusuf berapa tahun? 7 tahun. Tapi di zaman yang lain mungkin hanya 1 tahun. Maka digunakan bukan waltil kasanah. Kalau sana kan 1 tahun. Atau 36 kan sudah 1 tahun itu 12 bulan. Allah sudah sebutkan saat Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi Allah gunakan ya, ayam itu bahasa Quran bukan hari, tapi masa. Yang hanya Allah yang tahu. Kapan orang dirubah bisa 1 detik. 1 detik langsung break. Bisa jadi. Enggak ada yang menyangka. Masa berlaku dahulu Nokia berapa lama itu Pak durasinya. Tapi ada masa berlaku yang kita tidak tahu. Kemarin ya ini biasanya saya ya contohkan kayak makanan kan. Masa itu kan orang bikin makanan macam-macam. Gelek-gelek ada macam-macam ya. Itu nanti suatu saat itu ditinggalkan lagi karena ada yang baru. Masya Allah, padahal dia udah bikin glek-glek gitu kan ada. Apa lagi Pak? Mau nyusu macam-macam itu. Ya, dulu eranya pisang pasir semua. Bisa dalam keadaan yang sangat memungkinkan, tapi kita katakan tetap kita harus yakin dengan ayat ini. Meskipun durasinya hanya beberapa saat, tapi itulah hak Allah untuk mengubah dan mempergilirkan keadaan manusia. Kemudian ya planning. Ya, planning ini kan bagian dari kewajiban kita untuk berusaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Keyakinan orang beriman tentang planning ini tidak menutup keyakinan ia tentang hasil dari planningnya. Kecepatan seseorang melakukan planning biasanya itulah ya antisipasi dia terhadap perubahan. Ya, ini ya keadaan panas yang panjang. Kalau planningnya baik seperti Nabi Yusuf alaihissalam, maka ia mampu mengantisipasi. Tapi kita tidak tahu. Yang penting kewajiban manusia adalah menyusun rencana dan beramal. Itulah
adalah ladang pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah itu planning nggak ada, rencana nggak ada, apalagi amal. Berarti imannya memang dalam kondisi demikian. Rasul sudah memplanning, nanti kita akan masuk Masjidil Haram, la tadkhulunal Masjidil Haram insyaallah aminin muhallikina ru'usihim wa muqassirin. Itu padahal saat dicegah untuk menunaikan ibadah haji, pulang. Pada sahabat, kita udah pamitan keluarga, udah walimatus safar, disuruh pulang. Apa kata orang kampung? Kambing sudah dibawa Pak, masing-masing kan bawa kambing karena hajinya haji kiron, bawa kambing dari rumahnya, disuruh pulang. Langsung nanti kita akan masuk Masjidil Haram bersama-sama dalam keadaan tenang, bahkan kita akan cukur rambut kita. Masya Allah, itu planning bahasa kitanya. Rasul sudah menyiapkan sekian langkah ke depan dan terbukti Allah Subhanahu wa taala merealisasikan apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian Ibu. Kemudian dari tadi Syukron Pak Ustadz. Ya. Pak Agustin, iya. Ya ini yang terakhir dahulu, ya. Kita sangat yakin ini kan baru beberapa saja. Jadi kalau bahasa ilmu Al-Quran, Bapak Ibu, ini penting. Yang Allah sebutkan itu hanya beberapa, bukan semuanya. Kenapa? Karena nanti ada hadis yang akan semakin menghuraikan, menjelaskan. Ini makanan surga, itu hanya beberapa. Bukan itulah makanan surga. Ini ciri orang-orang bertakwa. Itu beberapa ciri orang bertakwa. Karena nanti ada hadis Rasul yang menyebutkan ciri orang bertakwa. Termasuk tadi sabar. Sangat jelas sekali. Bahwa sampai Al-Ahqaf ayat 45. Al-Ahqaf ayat terakhir. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sampai kita diperintah bersabar seperti sabarnya the 5 top 5 sabar. Orang yang paling sabar yang disebut dengan ulul azmi. Yakin ulul azmi yang nggak mungkin kalau imannya tidak baik, sabarnya bagus. Sabar yang tertinggi adalah saat iman itu berada di puncaknya. Sabarnya jelas, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu membagi 3, sabar menjalankan perintah, sabar meninggalkan larangan, dan sabar terhadap takdir-takdir Allah, ujian dan lain sebagainya. Maka ini bagian saja Bapak Ibu, memang ayat Al-Quran begitu. Kita perlu lengkapi, perlu kita huraikan nanti dengan hadis, dengan pandangan para ulama, agar kemudian semakin lengkap dan komprehensif pembahasan sebuah ayat ataupun pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang tadi adalah intelektualitas, mengelola. Bahasa kita, manusia itu terdiri dari memang 3 tadi. Ada physically, materi. Ada kemudian akal, pikiran, dan memang ada di sini. Bisa emosi, ada yang memahami spiritual, bahasa Arabnya qalbu, bahasa Arabnya al-fuad, dan lain sebagainya. Betul. Ini ketiga-tiganya adalah unsur yang saling terkait. Fisik seseorang tidak baik, maka pengaruh kepada emosinya. Pengaruh kepada intelektualnya. Saya ingat pesannya Imam Syafi'i. Akhi lan tanalal ilma illa bisittatin. Hei saudaraku, kamu tidak mungkin dapat ilmu kecuali 6 ini Anda penuhi. Di antaranya kok ada dirham. Ada bekal atau ada dana yang memadai. Apa urusannya dana dengan ilmu? Ternyata benar, Imam Malik itu betul-betul menyiapkan dana yang besar untuk seluruh murid-muridnya, digratiskan oleh beliau karena beliau imam yang kaya. Anas bin Malik pun demikian, menjual atap rumahnya untuk bisa datang ke tempat di situ ia mendapatkan ilmu. Para ulama hadis berrihlah wisata ilmu. Tidak mungkin itu tidak disiapkan dana yang memadai. Begitulah cara para ulama untuk memanage, mengatur 3 itu dengan baik. Kebutuhan fisik, inna li jasadika alaika haqqa. Maka ada 3 sahabat Rasul datang, saking hebatnya ibadah Rasul, dia katakan, yang pertama aku akan puasa sepanjang masa, enggak akan makan. Pengen mengimbangi hebatnya Rasul. Yang satu, saya enggak mau tidur, pokoknya tiap malam sholat malam. Tidak ada tidur bagi saya 24 jam.
Yang terakhir, saya tidak akan menikah, tidak akan berkeluarga. Ternyata ya, kan ada hak tubuh, ada hak akal, dan ada hak emosi kita atau jiwa kita. Ketika terpenuhi ketiga-tiganya, itulah hakikat dari keimanan yang paripurna. Bagaimana mungkin? Maka ini kalau hadis ini dikatakan lemah, sebagian ulama mengatakan hampir saja kefakiran itu menjerumuskan kepada terbukti. Kalau ini dikatakan hadis, kalau tidak pun terbukti maknanya. Iya, mayoritas masyarakat yang di bawah itu trennya turun, tapi masyarakat di atas ya itu tren. Ya kita katakan trennya naik, dan begitulah keadaannya. Bagaimana mungkin ya manusia dapat bertahan jika kehidupan fisiknya tidak terpenuhi, kehidupan akalnya tidak diasupi dengan asupan ilmu yang baik, dan bagaimana dengan kehidupan emosinya jika ia tidak dikendalikan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian insyaallah Bapak Ibu. Maaf, Wah, ini melebihi waktunya. Pertanyaan lagi. Ada lagi, Bro? Satu. Ya, Prof. Mau yang tanya. ada acara silakan Bapak Ibu. Ya. Mohon singkat. Ini Prof bukan bertanya ya, menyimpulkan Prof ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak akan bertanya kepada Ustadz mengenai iman itu. Cuma yang ingin saya tanya untuk silaturahmi ini. Masya Allah. Saya selalu kalau ikut mengaji di sini, baik, ibu yang di belakang itu bertanya yang bagus sekali. Masya Allah. Karena itu saya ingin kenalan Pak, siapa nama ibu itu dikenalkan pada kita. Kami persilahkan Bu, sebut nama Bu. Iya, sama tadi tempat. maaf Bu, ini untuk silaturahim. Saya yang bertanya tadi Pak. Betul Ibu, betul. Saya Ibu Martias, tinggal di CH 15. Baik, alhamdulillah, barakallah. Nomor KTP perlu Pak? Baik, mungkin cukup ya dari kajian ini, sangat menarik, dan nomor WA. insya Allah dengan informasi bahwa iman atau dipergilirkan ada di atas, ada di bawah, ini bukan berarti kita meniadakan usaha ya, dari usaha. Justru itulah informasi Allah agar kita berusaha untuk mendapatkan iman yang stabil, yang terus meningkat insya Allah. Semoga Allah SWT terus menambah ilmu syar'i kita, dan dengan kajian tafsir atau ayat-ayat pilihan ini dari Ustadz At-Tabiq Lutfi, kita mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya insya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan tasbih kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi